Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini saya nggak cerita masalah klaim mengklaim, masalah batik lah, masalah rendang lah, masalah ini, masalah bahasa. Jadi ini saya ingin berbagi informasi, berbagi pengalaman kepada teman-teman ya, teman-teman TKI yang mungkin berniat ingin pulang lewat jalur belakang. Jadi di sini di video ini saya katakan stop pulang lewat jalur belakang. Jangan kalian pulang lewat jalur belakang, terlalu berisiko ya. Jadi di antara 100 orang yang pulang lewat jalur belakang itu mungkin cuma satu atau paling banyak dua aja yang selamat ya. Sisanya ada yang kena tangkap lah. Jadi banyakan kena tangkap ya. Jadi pada saat mereka mau pulang itu mungkin mereka di penampungan, mereka kena tangkap oleh polis di Raja Malaysia. Jadi risikonya sangat besar sih. Jadi kalau kalian pulang lewat jalur belakang itu risikonya itu dari mulai kalian dijemput oleh Grab sampai kalian sudah di atas kapal pun, sampai kapal itu berjalan pun risikonya besar. Jadi saya pastikan risikonya sangat besar ya. Jadi kalau kalian pulang lewat jalur belakang, mungkin kalian ini ya, kalian tergiur dengan iklan-iklan di grup-grup Facebook ya, grup-grup jalur belakang ya. Kalian tergiur dari grup-grup, bukan dari grup-grup ya, dari video-video TikTok ya, akun-akun TikTok para agen-agen jalur belakang lah ya. Kalian tergiur ya dengan yang katanya amanah lah, jujur lah, murah lah, cepat lah. Jadi mungkin kalian tergiur ya. Jadi semuanya itu nggak betul ya. Yang katanya kalian langsung berangkat lah, nggak perlu berhari-hari di penampungan, itu nggak betul ya. Nggak mungkin lah kalian itu pulang itu cuma sendiri kan. Nggak mungkin mereka kapal itu menjemput kalian sendiri kan. Pasti kapal itu menunggu banyak orang yang mau pulang baru dia bawa kan. Jadi seperti itu, logikanya seperti itu. Jadi kalau agen-agen jalur belakang ini ya, pasti mereka mengatakan iya bisa, tapi pada saat di lapangan semua itu nggak betul. Jadi kalian yakin lah ya. Jadi model agen ini pun macam-macam ya, dan tarifnya itu ongkos untuk pulang itu macam-macam. Jadi ada agen yang mengenakan tarif itu 1.500 bersih ya, bersih 1.500. Jadi kita nggak perlu bayar uang Grab lagi, kita nggak perlu bayar uang penampungan lagi, kita nggak perlu bayar uang makan lagi. Nah, jadi 1.500 itu bersih ya. Bahkan nanti setelah sampai di Indonesia pun kita akan dijemput oleh bus kan, kita akan diantar bus ke terminal kan, ke terminal untuk kita balik ke daerah kita masing-masing. Jadi di Indonesia pun kita nanti kalian akan dijanjikan akan dijemput oleh bus ya, untuk diantarkan ke terminal biar kalian bisa pulang ke daerah kalian masing-masing. Jadi 1.500 bersih. Ada yang agen seperti itu, biasanya itu agen-agen dari Aceh ya. Jadi mereka kenakan tarif 1.500 bersih. Ada juga agen yang ongkosnya lebih murah, 1.200, 1.100, bahkan 1.000 pun ada. 1.000 ringgit ya, ini ringgit ya, kita bicara ringgit. Nah, jadi ongkos untuk pulang itu murah. Jalur belakang kan naik kapalnya itu cuma bayar 1.200 atau 1.300 atau 1.100 kan. Tapi banyak uang ini itunya, uang embel-embelnya banyak. Nah, nanti kalian dijemput Grab, kalian harus bayar 200 ringgit uang Grab. Nanti kalian ditaruh di penampungan, kalian bayar uang penampungan lagi, bisa 50 ringgit atau 100 ringgit. Belum lagi makan kalian. Sekali makan mungkin 10 ringgit kan, satu hari 3 kali makan sudah 30 ringgit ya. Kalau kalian di penampungan itu 1 hari, kalau 10 hari bagaimana, kalau 2 minggu bagaimana, kan seperti itu. Jadi lebih banyak biayanya. Jadi ongkosnya murah tapi biaya ini itunya banyak. Jadi seperti itu, dan risikonya pun sangatlah besar ya. Jadi di penampungan itu, apalagi di penampungan ini, kalian di penampungan lama-lama itu sebenarnya itu sangat berisiko ya. Jadi kalau kalian di dalam penampungan itu, pasti warga di sekitar ya, orang-orang tempatan pasti akan menaruh curiga cepat atau lambat. Kalau mereka sudah curiga, pasti mereka akan report polis. Kalau sudah mereka report polis, penampungan kalian itu pastilah dikepung. Kalau sudah dikepung, kalian nggak bisa lagi lari kemana-mana kan.
pintu keluar sudah mereka kepung, bahkan jendela pun sudah mereka kepung. Pasti kalian kena tangkap. Kalau kalian kena tangkap, apa yang terjadi? Kalian masuk lokap, kalian akan direman selama 14 hari. Setelah 14 hari kalian akan naik mahkamah. Di mahkamah kalian dijatuhi hukuman. Hukumannya itu bisa berbeda-beda ya. Tiap-tiap mahkamah itu hukumannya itu bisa berbeda-beda. Jadi kalian akan kena hukuman itu, case kalian itu 15(1)C atau 6(1)C. Jadi seperti itu. Jadi kalau 6(1)C itu kita itu kosongan tanpa dokumen. Nah, kalau 15(1)C itu kita itu kosongan, overstay, tapi kita ada dokumen. Dokumen itu paspor lah itu ya. Jadi itu pasti kalian akan dikenakan case itu ya, akta immigration. Jadi seperti itu. Jadi bisa jadi kalian akan dijatuhi hakim, divonis hakim dengan hukuman penjara 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sesuai dengan ini kalian lah, sesuai dengan kesalahan kalian. Jadi mungkin kalian sudah berulang kali seperti itu, sudah berulang kali masuk penjara ya. Mungkin kalian sudah berulang kali sebelumnya, kalian pun sudah pernah masuk penjara. Jadi bisa jadi hukuman kalian akan lebih berat ya. Jadi seperti itu. Jadi bisa 6 bulan, bahkan setahun, bahkan ada yang 1 tahun 6 bulan ya, harus mendekam di penjara 1 tahun 6 bulan gara-gara ketangkap pulang lewat jalur belakang. Itu karena dia sudah berkali-kali melakukan kesalahan ya, bukan kali pertama dia kena tangkap. Jadi hukumannya pun lebih berat. Bahkan dia kena sebat juga ya, kena sebat 3 entah atau 5 kali. Jadi seperti itu ya. Jadi hukuman itu pun beda-beda ya, tergantung dari kesalahan kita, record kita. Jadi kita akan terrecord ya. Apabila kita membuat kesalahan di Malaysia, membuat jenayah, kita akan terrecord. Jadi itu akan terdata, akan kelihatan. Jadi seperti itu. Jadi mungkin kalian pulang lewat jalur belakang itu niat hati ingin ini ya, ingin cepat pulang kan, ingin murah. Terakhir kalian akan mendekam di penjara, kalian lebih lama jadinya pulang kan. Jadi seperti itu. Dan yang satu lagi, saya pastikan kalau kalian kena tangkap pada saat kalian pulang lewat jalur belakang, kalian kena tangkap polis, saya pastikan uang kalian semuanya akan diambil oleh polis, akan dirampas oleh polis. Jadi saya pastikan itu. Kalau kalian nggak percaya, kalian cobalah. Bahkan barang-barang berharga kalian, mungkin sepatu, tas, atau barang-barang elektronik kalian, headset, apalah, itu akan diambil juga oleh polis. Jadi selain resikonya besar, harta kalian pun, uang kalian pun akan dirampas juga oleh polis kan. Jadi saya sarankan mendinglah kalian pulang lewat jalur belakang, kalian serah diri, kalian bayar compound. Toh tahun ini kan ada program ya, program repatriasi pulang kan. Jadi kalian cukup bayar compound itu RM500 saja, kalian sudah bisa pulang dengan tenang ya, secara legal, secara sah ya, seperti itu. Kalian yakin lah, mungkin kalian takut ya kalau kalian pulang lewat jalur belakang, mungkin kalian takut kalau kalian pulang secara resmi, serah diri, bayar compound, mungkin kalian takut nanti kena tangkap kan. Jadi saya pastikan kalian tidak akan kena tangkap. Jadi yang namanya kalian itu sudah serah diri ya, kalian sudah mengakui kesalahan, kalian serah diri, kalian bayar denda, pastilah pihak immigration nggak akan menangkap kalian. Jadi seperti itu. Jadi logikanya seperti itu. Jadi baiknya kalian itu pulanglah lewat jalur depan secara resmi, ikuti prosedur. Jadi kalau kalian ada paspor, kalian sudah selangkah lebih cepat ya, kalian tinggal buat temu janji aja dengan immigration kan, karena kalian sudah punya paspor. Tapi kalau kalian tidak punya paspor atau paspor kalian sudah mati, maka kalian wajib buat SPLP dulu ke KBRI ataupun ke KJRI. Dan SPLP itu pun tidak mahal ya buatnya ya, sekitar RM35. Jadi cukup murah sih, murah. Cuma prosedurnya aja yang mungkin membuat kalian malas kan. Jadi kalian mau ngambil jalan pintas, pulang lewat jalur belakang. Jadi kalian tidak memikirkan risiko. Jadi risiko pulang lewat jalur belakang itu dari mulai kalian dijemput Grab itu sudah penuh risiko. Dari mulai kalian dijemput Grab, kalian di penampungan, kalian diantar menuju tepi pantai pun itu beresiko.
Kalau kalian menuju tepi pantai itu pastilah kalian akan melewati rumah-rumah penduduk kan, ladang-ladang sawit, kebun-kebun jagung, kebun-kebun tebu penduduk kan. Jadi apabila ada satu orang warga kampung aja yang melihat kalian, pastilah mereka menaruh curiga. Kenapa mereka menaruh curiga? Karena kalian itu pulang itu secara bergerombol, bawa tas, bawa bag. Mungkin ada yang bawa anak kecil lagi kan, ada orang tua lagi, bawa barang banyak, bawa koper lah, melewati hutan rame-rame menuju ke tepi pantai. Ada aja satu warga yang melihat kalian, pasti mereka akan curiga. Kalau mereka curiga, pasti mereka akan lapor ke kepala kampung. Kalau mereka lapor ke kepala kampung, pasti kepala kampung akan report polis. Kalau sudah report polis, pastilah kalian kena tangkap kan. Nah, jadi menuju ke kapal itu pun, ke tepi pantai itu pun penuh dengan resiko. Dan setelah kalian sudah naik kapal pun, taruhlah kalian selamat kan, kalian bisa secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi jalan menuju tepi pantai itu tanpa diketahui seorang warga pun. Taruhlah kalian selamat di situ. Jadi pada saat di kapal pun itu penuh resiko pada saat kalian menaiki kapal itu. Jadi polis maritim Malaysia sekarang ya, mereka sudah menggunakan drone. Jadi dari drone itu mereka melihat situasi keadaan di tepi-tepi pantai itu. Jadi mereka tidak perlu merapat ke tepi pantai untuk melihat situasi. Jadi mereka cukup menggunakan drone yang dipasangi kamera kan. Jadi dari drone itulah melihat keadaan di sekitar tepi pantai itu. Jadi seperti itu, beresiko kan. Jadi susah untuk lepas, untuk keluar lah. Seandainya kalian selamat pun, kalian selama perjalanan itu pun kalian akan penuh resiko juga, karena kalian masih di wilayah perairan Malaysia. Kalian bisa saja terdeteksi oleh maritim Malaysia kan, kapal kalian itu terdeteksi. Jadi seperti itu, kalau sudah terdeteksi, habislah kalian. Apalagi kapal yang kalian naik itu kan kapal kayu ya, kapal sayur yang jalannya lambat. Jadi mungkin kalian itu kalau menuju ke Medan ya, itu bisa 1 hari, bisa 1 malam 2 hari itu baru nyampai. Kalau dari pantai Malaysia ke Medan ya, ke Medan nggak tahu nama daerahnya di mana itu biasanya kalau kapal jalur belakang itu bisa 1 malam 2 hari itu. Karena kapal itu dia tidak melewati jalur yang biasa dilewati kapal, pasti karena mereka ilegal kan, pasti mereka melewati jalur yang tidak biasa, pasti mereka itu melewati tepi-tepi. Jadi kapal itu pun membawa kalian itu dia keliling lah, bisa kita bilang dia keliling. Dia tidak melewati jalur yang biasa dilewati kapal, pasti dia melewati jalur yang tidak pernah dilewati kapal. Mereka pasti keliling. Kelilingnya pun mereka dari tepi-tepi pantai itu berjalan sampai sudah dapat tengah, baru mereka jalan. Makanya 1 malam 2 hari, lama. Padahal dari Malaysia ke Medan itu paling sekitar 3-4 jam kan, cuma karena mereka keliling jadi lama. Jadi resikonya di situ banyak sekali resikonya. Belum lagi kalau kapal itu kan membawa kalian itu ya, penumpang haram ini kan, kalian itu tidak di ini ya, berat kalian itu kan tidak ditimbang kan. Barang yang seberapa banyak kalian bawa barang mereka tidak tahu, mereka tidak cek kan. Jadi bisa jadi penumpang yang kapal itu bawa, muatan yang mereka bawa itu bisa jadi overload kan. Jadi kelebihan kapasitas kan. Jadi kadang kapal itu membawa orang-orang yang pulang lewat jalur belakang itu bisa sampai 60 orang. 60 orang, belum lagi barang-barangnya. Bisa jadi kapal itu tenggelam kan, atau kandas. Jadi ada teman saya nih, dia mau pulang nih lewat jalur belakang. Jadi udah naik kapal nih, udah naik mereka ke kapal semua. Itu kapal itu dia tidak nepi ya, perlu kalian ketahui, itu kapal itu dia tidak nepi sampai ke tepi. Itu kapal itu agak ke tengah, karena kapal itu nggak akan mungkin dia bisa sampai ke tepi, bisa-bisa kandas, dia nggak akan bisa sampai ke tepi. Kalau sampai ke tepi kapal itu akan kandas, nggak bisa jalan. Jadi dia agak ke tengah. Jadi penumpang ini pastilah masuk ke dalam air kan.
air yang berlumpur lah, bisa sampai segini. Mungkin ada yang sudah tenggelam harus berenang dengan membawa bag, kan berisiko kan. Jadi ada teman saya seperti itu, dia berenang untuk menggapai kapal itu kan. Kapal itu kan agak ke tengah kan, nggak bisa nepi kan. Setelah sampai kapal, udah mereka semua udah di kapal, kapalnya nggak bisa jalan. Karena apa? Karena muatannya itu banyak, jadi kapal itu kandas ya. Jadi kapalnya itu kandas sampai ke dasar laut itu, sampai ke dasar kan. Jadi tidak bisa jalan. Terakhir apa yang terjadi? Mereka disuruh turun lagi, disuruh lagi berenang ke tepi. Jadi seperti itu, disuruh berenang sampai ke tepi, nunggu sampai air laut pasang. Terus apa yang terjadi? Belum lagi mereka naik ke kapal, belum lagi air pasang, mereka sudah ketahuan dan mereka kena tangkap. Mereka pun kocar-kacir, ada yang sana kemari. Jadi mereka sudah dikepung oleh polis Malaysia, bahkan ada lagi helikopter yang memantau dari atas. Helikopter itu memantau dari atas. Jadi mereka sudah terkungkung. Dan kalau kalian mau melarikan diri pun, meloloskan diri, kalau kalian dalam keadaan membawa barang, bawa bag, apalagi bag kalian itu berat, saya rasa sulit lah. Kecuali bag kalian itu kalian lepas, kalian berlari kencang-kencangnya, mungkin kalian bisa selamat. Tapi kalau kalian ingin menyelamatkan barang bawaan kalian juga, kecil kemungkinannya untuk selamat. Pasti kalian akan tertangkap. Dan kalau kalian sudah tertangkap, kemudian pastilah kalian akan didata. Setelah didata, uang kalian pasti akan dirampas. Kemudian kalian akan dibawa ke lokap, direman selama 14 hari. Dalam masa reman itu kalian nanti akan foto state ya, ambil foto, sidik jari, baru kalian akan dilakukan siasat ya di IO ya, di Balai Polis. Setelah itu kalian akan naik mahkamah. Kita nggak tahu naik mahkamah mana, biasanya mahkamah yang dekat dengan lokap kita ya. Di mahkamah kita akan dijatuhi hukuman. Tapi bagusnya undang-undang di Malaysia ini ya, kalau menurut saya ya, kita kalau naik mahkamah itu kita dikasih kesempatan, kita mau pakai lawyer atau enggak gitu. Jadi nanti biasanya di mahkamah itu ada lawyer. Jadi kalau kita mau pakai jasa dia, nah kita lah ini sama dia kan, kita mintalah keluarga kita transfer uang sama lawyer itu. Jadi lawyer itu nanti akan membantu kita. Dengan begitu kita akan mendapatkan keringanan hukuman oleh hakim kalau kita pakai lawyer. Itu satu. Jadi kalau kita nggak pakai lawyer bagaimana? Jadi kalau kita nggak pakai lawyer, nanti hakim akan memberi kesempatan sama kita untuk ini ya, untuk apa itu istilahnya ya, untuk membela diri lah. Jadi hakim istilahnya apa namanya itu ya, rayuan. Saya ingat. Nah, hakim akan meminta kita untuk merayu gitu. Merayu itu dalam arti ini ya, apa namanya itu, membela diri, meminta keringanan hukuman. Nah itulah rayuan. Jadi kita masih bisa membela diri kita sendiri, memohon kepada hakim untuk kita diberikan keringanan hukuman. Nah, jadi hakim nanti memberikan kita kesempatan, memberikan kita hak lah untuk meminta kepada dia gitu. Jadi itu sih yang saya suka dari undang-undang di Malaysia ini. Jadi kita bisa membela diri, kita bisa memohon kepada hakim untuk diringankan hukuman. Jadi dengan begitu kan hakim itu bisa berpikir, mungkin hatinya terketuk kan, dan hukuman kita bisa diringankan. Jadi walaupun kita sama-sama nih ketangkap di penampungan, bisa jadi hukuman kita dengan teman kita itu berbeda. Bisa jadi dia kena 3 bulan, kita cuma kena 2 bulan. Jadi seperti itu. Jadi ada banyak aspek yang dilihat hakim juga. Mungkin dia lihat dari paspor kita juga kan, dia mungkin punya paspor, jadi hukumannya sedikit ringan. Kita nggak punya paspor ya, kosongan, hukuman kita bisa jadi berat. Atau mungkin dia overstay baru 1 tahun, jadi hukumannya lebih ringan. Kita mungkin sudah overstay di Malaysia ini sudah 20 tahun, jadi hukuman kita lebih berat. Nah, dia mungkin
tidak kena sebat, kita mungkin bisa jadi kena sebat. Nah, jadi selain kita dihukum, menjalani hukuman, ada juga hukuman sebat. Jadi macam-macam, dan tiap mahkamah itu beda-beda ya, beda-beda ini ya hukumannya ya. Jadi kalau di mahkamah KKB itu biasanya hukumannya berat-berat tuh, wala kubu ya, itu biasanya berat-berat. Jadi itu sih yang dibilang orang-orang ya, mahkamah KKB itu biasanya hukumannya berat kalau kita kosongan. Oke, jadi mungkin itu aja ya, sedikit informasi, sedikit inilah, sedikit bayang-bayang ya kalau kalian itu pulang lewat jalur belakang. Jadi risikonya itu banyak kali. Jadi ya kalau kalian selamat, kalau kalian nggak selamat, niat hati ingin pulang cepat, jadi malah harus pulang lama, harus menjalani hukuman. Jadi setelah kalian naik mahkamah, hakim menjatuhkan hukuman, maka kalian dipenjara. Bisa jadi penjara Kajang, Sungai Buloh, ya penjara di dekat dengan kalian lah kan. Setelah kalian bebas dari penjara itu, kalian tidak langsung bebas, tidak langsung dipulangkan. Kalian akan sambung gari, kalian akan dijemput oleh pihak immigration, kalian akan lanjut lagi di penjara immigration. Jadi kalau orang-orang itu istilahnya itu camp immigration ya, tapi kalau menurut saya itu bukan camp ya, itu tempat yang menyakitkan lah. Jadi lebih sakit di penjara polis ya, di Kajang ataupun di Sungai Buloh, lebih sakit di penjara immigration. Jadi kalau di penjara immigration itu kalian akan dikurung terus dalam bilik penjara itu. Jadi ramai kalian akan dikurung di dalam bilik penjara itu dari berbagai macam negara ya. Jadi kalau yang bilik yang kecil mungkin kalian akan dimasukkan ke dalam bilik penjara itu 15 sampai 17 orang. Kalau bilik penjaranya yang agak besar itu bisa sampai 20 sampai 22 orang kalian di dalamnya. Dan di dalamnya itu bukan warga negara Indonesia aja, ada dari banyak negara kan. Jadi bukan hal yang mengejutkan lagi ya kalau di penjara immigration itu sering terjadi pergaduhan ya, sering begaduh. Antar sesama tahanan itu begaduh ya. Karena apa? Karena tingkat stres tadi ya. Karena dikurung terus. Jadi selama kalian selama pihak immigration melakukan proses pemulangan kalian, selama itulah kalian akan dipenjara di dalam penjara immigration itu. Jadi kalau kalian ada paspor, mungkin kalian bisa lebih cepat kalian pulang. Mungkin bisa seminggu atau 2 minggu kalian sudah bisa jamin tiket. Itu pun kalian pulang bukan free ya, kalian tetap bayar jamin tiket. Jadi keluarga kalian itu akan membayar tiket kalian itu, dan tiketnya itu bukan murah ya. Jadi tiketnya itu lebih mahal dari harga tiket yang biasa ya. Jadi jamin tiketnya itu bisa sampai, kalau pulang ke Indonesia itu bisa sampai 900 ringgit. Jadi coba kalian bayangkan, harga tiket ke Indonesia itu paling cuma 150 atau 200 ringgit kan. Tapi kalian harus membayar tiket itu 900 ringgit. Kalian harus jamin tiket itu 900 ringgit. Jadi lebih mahal kan, berkali-kali lipat uang kalian habis. Kalian sudah mengeluarkan uang untuk pulang lewat jalur belakang, mungkin 1.500 atau bahkan lebih kan. Kena tangkap, kalian mau pulang pun, kalian mau diusir pun ke negara kalian harus mengeluarkan uang lagi. Kalian harus jamin tiket, keluarga kalian itu harus jamin tiket sebesar 900 ringgit ya. Kalau di awal tahun 2024 kemarin itu 900 ringgit ya. Di bulan-bulan 1 sampai bulan 5 itu ya 900 ringgit. Nggak tahu sekarang kan. Mahal kan? Jadi jangan kalian pikir kalian dipulangkan gratis, free. Nah, jadi bagaimana kalau kalian nggak punya uang? Kalian tunggulah pemulangan gratis. Nah, memang ada pemulangan gratis, tapi kita tidak tahu kapan. Bisa 6 bulan sekali, bisa setahun sekali, itu tergantung dari kedutaan negara kita. Kapan ada pemulangan gratis? Bisa 6 bulan sekali, bisa setahun sekali. Jadi selama menunggu pemulangan gratis itu kalian akan terus di dalam penjara itu. Mungkin di video berikutnya nanti saya akan bercerita sedikit lah bagaimana keadaan di penjara immigration itu, bagaimana keadaan di camp immigration itu ya, bagaimana pahitnya penjara immigration itu, bagaimana teruknya penjara immigration itu. Mungkin di video berikut nanti akan saya ceritakan ya.
bagaimana pegawai-pegawai penjara imigrasi itu ya cari uang dari para tahanan. Nanti mungkin di video berikutnya akan saya ceritakan. Nanti terlalu panjang lah kalau saya ceritakan di sini. Jadi pada intinya kalian mau pulang pun, kalian mau diusir ke negara kalian pun, kalian tetap harus bayar uang jaminan, jamin tiket tadi. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana kalau kalian tidak punya paspor atau paspor kalian itu sudah mati? Kalian tunggulah kedutaan datang ke penjara immigration, ke camp immigration untuk buat SPLP kalian. Jadi kita tidak tahu itu kapan kedutaan kita itu, kedutaan Indonesia itu datang ke camp immigration, datang ke depot immigration untuk buat SPLP kita. Jadi kita kalau nggak ada dokumen, kita harus pulang pakai SPLP itu ya, pengganti surat perjalanan laksana paspor ya. Jadi kita tetap harus buat SPLP walaupun kita sudah kena penjara kan. Dan pihak kedutaan itu kita tidak tahu kapan datangnya untuk buat SPLP kita. Bisa 1 bulan sekali, bisa 2 bulan sekali, bisa 3 bulan sekali baru mereka datang untuk buat SPLP kita. Jadi selama kita menunggu itu, kita akan terus di penjara, kita akan terus dikurung. Selama itu juga kita akan terus dikurung di dalam penjara immigration itu. Kita akan terus stres dibuatnya. Jadi seperti itu. Jadi janganlah kalian pulang lewat jalur belakang. Nasib baik kalau kalian selamat. Kalau kalian tak selamat, akan panjang prosesnya, akan menderita lah kalian. Kalau saya bilang, boleh saya bilang kalian akan mengalami penderitaan yang panjang lah. Jadi mending kalian pulang secara legal lah, bayar compound, serah diri, itu lebih baik. Jadi kalau kalian nggak ada dokumen, nggak ada paspor, ya kalian tunggulah kedutaan datang ke depot immigration, ke camp immigration tempat kalian ditahan itu untuk buat SPLP kalian. Setelah SPLP kalian dibuat, itu biasanya setelah buat SPLP 2 minggu kemudian baru selesai. Jadi setelah SPLP kalian selesai, barulah kalian boleh bayar ini, bayar uang jaminan, jamin tiket. Tetap kalian jamin tiket juga. Kalian bayar jamin tiket. 900 ringgit tiket pesawat, sama yang ada paspor, sama 900 ringgit. Jadi kalau nggak ada uang kita disuruh nunggu. Nanti beberapa minggu kemudian atau beberapa bulan kemudian pihak immigration akan menawari kita tiket kapal. Jadi kalau tiket kapal itu lebih murah, 300 ringgit. Tapi kalau kita tidak bisa bayar juga, tunggulah pemulangan gratis, free. Tunggulah kedutaan kita, ada program pemulangan gratis, bisa 6 bulan sekali, bisa 1 tahun sekali. Jadi selama kita menunggu itu kita akan terus di penjara. Jadi sebenarnya kadang lebih lama kita di penjara immigration daripada kita di penjara Kajang. Jadi hakim itu menjatuhi hukuman ke kita mungkin 2 bulan 3 bulan kan di penjara Kajang kan, tapi kita bisa jadi lebih lama nanti di penjara immigration. Seperti itu. Jadi niat hati ingin pulang cepat, pulang lewat jalur belakang, niat hati ingin murah, pulang cepat. Nah, terakhir kalian akan pulang lama, uang kalian pun akan lebih banyak keluar kan. Belum lagi harta benda kalian, uang kalian udah dirampas sama polis kan. Jadi pada saat kalian masuk penjara Kajang pun, barang-barang kalian itu, bag yang kalian bawa itu akan disortir oleh ini ya, oleh polis penjara ya, oleh pegawai penjara. Jadi barang-barang elektronik, kalau ada kalian bawa barang elektronik, itu polis penjara itu mereka akan buang barang-barang kalian itu. Mereka akan buang semuanya. Jadi mungkin kalian ada bawa headset atau bawa speaker atau bawa barang-barang elektronik lain lah, nah, itu mereka akan buang. Jadi kalian hanya boleh membawa barang untuk masuk ke penjara itu dokumen kalian lah, ya paspor atau KTP ya, IC ya, KTP. Nah itu mereka akan simpan. Tapi kalau kalian ada bawa bag, tas, nah itu biasanya kalau isinya pakaian itu akan dikumpulkan saja, tidak mereka data. Tapi kalau KTP, dompet, paspor, nah mereka akan data. Mereka akan catat, ada kertasnya itu. Jadi seperti itu. Tapi kalau barang-barang elektronik
Nah, itu tidak bisa kalian bawa masuk ke dalam. Itu saya pastikan pasti akan dibuang oleh pegawai penjara. Pegawai penjara itu akan buang ke tong sampah, ke tempat sampah. Tapi kita nggak tahu juga kan, apa setelah itu mereka ambil kembali, mereka bawa pulang. Nah, kita nggak tahu lah, ya kan. Tapi yang jelas mereka buang ke tong sampah. Tapi kalau menurut saya, pastilah mereka ambil, mereka kutip kembali kan, mereka bawa pulang kan, mereka bagi anak-anaknya kan. Kalau barang itu dirasa mereka bagus, bermanfaat kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi harta kalian pun habis, uang kalian pun habis. Di penjara imigrasi pun seperti itu. Bag kalian itu, tas kalian itu akan dikumpulkan di store, di gudang. Jadi nggak didata. Yang didata itu cuma dokumen berharga kalian lah, paspor, KTP. Jadi seperti itu. Itulah yang didata, yang tertulis dia kalau di penjara imigrasi. Kalau bag kalian yang isinya pakaian, nah itu ditumpuk semuanya di store. Nah, disitulah barang kalian nanti akan hilang. Jadi siapa yang luan pulang, nah mereka lah, barang kalian itulah mereka ambil. Karena nggak terdata tadi kan. Jadi barang-barang orang lain mereka ambil, mereka bawa pulang. Nah, jadi kalau di penjara imigrasi itu ada yang pulang duluan, ada yang belakangan. Nah, tergantung proses inilah, proses dari imigrasi lah. Tergantung dari kita menjamin tiket juga kan. Ada yang cepat jamin tiketnya, dia bisa pulang lebih awal. Ada yang lama jamin tiketnya, bisa lebih lama pulangnya. Jadi seperti itu. Jadi ada banyak sih sebenarnya yang mau saya ceritakan lagi kan. Jadi pada intinya itu berhati-hatilah kalian. Jangan sampai kalian tergiur oleh agen-agen pulang lewat jalur belakang. Jadi nggak ada untungnya lah kalau kalian pulang lewat jalur belakang. Banyak ruginya. Mending kalian pulanglah lewat jalur yang resmi ya, bayar compoundnya, serah diri. Oke, mungkin itu aja informasi yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya buat kalian ya. Mungkin buat teman-teman yang berniat hati ingin pulang lewat jalur belakang, yang mau pulang cepat-cepat kan, nggak mau ribet. Nah, biasanya orang Indonesia seperti itu ya, dia mau gampang aja, mau ambil jalan pintas saja. Dia tidak memikirkan risiko, mensampingkan risiko lah, jadi seperti itu. Jadi dia mau ambil jalan pintas saja. Tapi setelah terbentur masalah, setelah ketangkap, baru menyesal, nggak ada gunanya kan. Uang habis, diambil polis. Nah, jadi itu hal yang ingin saya tekankan ya. Kalau kalian kena tangkap polis, apalagi pada saat kalian itu mau pulang lewat jalur belakang, mau pulang secara haram, saya pastikan uang kalian itu akan dirampas oleh polis. Jadi kawan saya banyak yang bercerita ya, uang mereka ada yang bawa uang 2.000, 3.000, bahkan ada yang bawa uang 35.000 ringgit, bayangkan tuh. Sebanyak itu dia bawa uang pulang. Kenapa lah tidak ia transferkan ke rekening dia kan, atau ke rekening orang tuanya kan? Kenapa dia harus membawa uang cash ya, uang tunai? Dia bawa uang tunai itu untuk pulang lewat jalur belakang kan terlalu beresiko kan. Diambil polis semuanya. Uang dia yang 35.000 ringgit itu semua diambil polis. Habis. Kita nggak tahu dia sudah berapa lama mengumpulkan uang sebanyak itu kan, kita tidak tahu. Entah dia kumpulkan dengan cara halal atau haram, kita tidak tahu lah kan. Yang jelas dia ada bawa uang 35.000 ringgit, dia pulang lewat jalur belakang, kena tangkap, dirampas polis uangnya. Alasannya gampang aja, polis alasannya, kalian itu pendatang haram, pati, pekerja haram, kalian nggak pantas megang uang ringgit. Itulah jawaban polis, dia ambil uang ringgit. Tapi kalau ada uang rupiah pun dia ambil juga. Nah itu tadi yang buat kita kesal kan. Oke lah, masuk akal dia ambil uang ringgit kita karena kita pekerja ilegal kan, pati, kita nggak berhak memegang uang ringgit. Dia ambil uang ringgit kita, oke, bisa kita terima. Tapi ini uang rupiah pun dia ambil juga. Kalau ada uang rupiah kita, dia ambil juga. Itulah ya, jahatnya lah ya, jahat. Nggak tahu ya saya bilang ini jahat atau gimana ya. Dan kita tidak tahu itu uangnya itu masuk ke negara atau mereka bagi-bagi, kita tidak tahu. Siapa yang tahu coba? Uang tidak mereka data, mereka main ambil masuk kantong. Mereka kumpul uang, mereka bawa gitu. Mereka tidak ada data.
Dan mereka mengambilnya itu biasanya di ini ya, di tempat kejadian ya. Misalnya kalian ditangkap di penampungan, nah di penampungan itu mereka ambil uang kalian. Misalnya kalian kena tangkap itu di hutan, ya di hutan itu mereka ambil uang kalian. Misalnya mereka nangkap kalian itu di tepi pantai, ya di tepi pantai itu mereka ambil uang kalian, mereka rampas, bukan di balai polis. Jadi kita nggak tahu uangnya itu bakalan masuk ke kas kerajaan atau mereka untuk mereka pribadi bagi-bagi, kita nggak tahu. Siapa yang tahu? Jadi seperti itu. Jadi jangan kalian anggap kalau polis Malaysia itu berintegriti ya, jujur. Jadi enggak lah. Jadi ya seperti itu. Memang mungkin mereka dalam hati kecilnya berbuat seperti itu ini ya, mereka pendatang haram pati, mereka pantas untuk diperlakukan seperti itu, uang mereka itu pantas dirampas. Mungkin polisi-polisi itu berpikir seperti itu dalam hati kecilnya kan. Jadi mereka merasa yang mereka lakukan itu benar, mereka ambil uang kita, mereka rampas uang kita, mereka itu merasa mungkin mereka itu benar karena kita pekerja ilegal, pekerja haram kan. Jadi mungkin itulah jadi alasan mereka untuk merampas uang kita, jadi seperti itu kan. Tapi ya berpulang lagi lah kepada mereka kan. Oke, mungkin itu aja sedikit informasi yang ingin saya bagikan, semoga bisa mencerahkan pikiran kalian ya, khususnya buat teman-teman yang berniat hati ingin pulang lewat jalur belakang. Ya saya sampaikan di sini, janganlah stop pulang lewat jalur belakang, mending kalian pulang secara legal, secara sah lah, lebih aman, keselamatan kalian lebih terjamin. Dan saya pastikan kalian akan aman apabila kalian pulang lewat depan bayar compound. Kalian tidak akan ditangkap oleh pihak imigrasi karena kalian sudah serah diri, kalian mengakui kesalahan, kalian bayar denda, kalian bayar uang ke kerajaan. Pastilah mereka tidak akan menangkap kalian. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang ringgit.